sholat, doa, sembahyang, serta amal baik lainnya itu mampu memancarkan energi rasa, dan pancaran dari energi rasa sejati itulah sebenarnya wujud dari sebuah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini adalah tentang rahasia doa, atau pada intinya di manakah kekuatan doa tersebut. Pada dasarnya, doa adalah salah satu cara manusia berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap agama dan keyakinan memiliki caranya sendiri-sendiri di dalam berdoa. Ada yang berlutut, berdiri, menyembah, angkat tangan, dan lain sebagainya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Selain itu masih banyak juga anjuran-anjuran untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah? Karena Allah tidak ingin makhluknya itu berdoa kepada selain Dia, dan kenyataannya itu banyak sekali dilakukan, seperti contoh orang-orang yang meminta pesugihan dan lain-lain. Secara syar'i ada rumusan yang sangat jitu untuk terkabulnya sebuah doa. Insya Allah doa akan cepat terkabul jika kita melakukan amal soleh. Maka semakin tinggi amal soleh seseorang, semakin cepat pula peluang doa dikabulkan. Ini ditegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuang di jalannya agar kamu beruntung. Wasilah atau jalan itu sesungguhnya adalah amal soleh atau kebaikan kita saat masih di dunia. Itulah jalan Allah. Karena pastinya Anda pun akan tidak setuju jika ada orang jahat tetapi doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat semua, sebelum kita sampai pada inti pembahasan kali ini, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa perangkat dalam kehidupan manusia yang harus diperbaiki dan harus benar-benar dijaga serta disucikan. Dan ini harus dilakukan secara terus-menerus sehingga mampu menyentuh rasa meskipun itu yang terluar. Hal tersebut adalah hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dari poin-poin itulah manusia harus mampu menghasilkan rasa hingga sampai keluar pada lahiriah. Sementara mengenai rasa itu sendiri sungguh sangat dalam. Ada perasaan, pengerasa atau pengeroso, serta ada rasa sejati. Jadi sebenarnya sholat, doa, sembahyang, serta amal baik lainnya itu mampu memancarkan energi rasa, dan pancaran dari energi rasa sejati itulah sebenarnya wujud dari sebuah doa. Jadi bukan sebuah kata-kata saja, tetapi rasa sejati itulah yang mampu memancarkan cahayanya ke alam semesta atau alam sekitar kita. Dan kejelasan rasa sejati itulah wujud dari doa kita. Bukanlah ucapan ataupun pemikiran yang muncul begitu saja dan kita hanya mengikutinya. Ketika hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan itu satu, awal sampai akhir, maka rasa sejati itu pasti keluar. Karena memang ibarat jalan atau lorong, ini sudah terang, jelas, dan lurus. Karena semua sudah satu kondisi, lurus hati, pikiran, perkataan, perbuatan, lurus semua satu. Dari yang terdalam sampai yang terluar, semua satu keadaan. Jika di dalam pikiran kita berpikir tentang sesuatu yang sangat indah, tetapi kata-kata
tidak baik, perbuatan juga tidak sesuai dengan kata-kata, hati penuh dengan kebencian, perasaan penuh iri dan dengki, bahkan dendam. Maka ketidaksinkronan inilah yang membuat kekacauan dalam dimensi batin kita. Jalan tidak lurus lagi, tapi justru terputus karena tidak sinkronnya tadi. Bagaimana kita meyakini bahwa doa kita dikabulkan Allah SWT jika ucapan kita ke Allah, tapi pikiran kita ke utara, hati kita ke selatan, dan lain sebagainya? Sungguh itu tiada bisa menyentuh rasa sejati. Ketika itu semua sudah sinkron, maka sesungguhnya itu sudah mampu merubah mindset kita. Akan ada pemikiran yang indah, khayalan yang bagus, imajinasi yang membahagiakan, atau bahkan mampu menampilkan halusinasi-halusinasi yang muncul dari jiwa-jiwa manusia yang menyatu dengan kenyataan kehidupan, sehingga terwujudlah perkataan yang bagus, dan ini bisa menjadi doa yang positif, sehingga mampu mengawali hidup kita dengan kata yang indah dan menjadikan rasa syukur kita menjadi sangat nyata, bahkan bisa dirasakan di alam sekitar kita. Jadi jika secara syar'i manusia harus menggunakan wasilah untuk terkabulnya sebuah doa, dan wasilah itu adalah amal kebaikan. Contoh, setelah sholat kita berdoa, setelah beramal kita berdoa, ataupun setelah melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lain kita langsung melakukan doa. Jika ini tidak mampu mengabulkan doa kita, mungkin kita bisa introspeksi diri. Apakah setelah melakukan kebaikan atau ibadah itu kita justru melakukan dosa lagi, atau bahkan ada dosa-dosa kita sebelumnya yang masih mengotori jiwa kita? Maka secara hakikat kita bisa melatihnya dengan usaha menyatukan perbuatan, perkataan, pemikiran, serta hati kita, awal, akhir, selalu satu keadaan, satu kondisi. Insya Allah pancaran energi rasa tersebut mampu menerima kehidupan kita selanjutnya, sehingga sinkron dan doa segera terkabul. Wa insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.